warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah SHI, guru fikih kelas 5 di MI Muhammadiyah Plus Waru Bandung, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 21501110169. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September 2021, akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di madrasah kami di MI Muhammadiyah Plus Waru Bandung. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini, walaupun kita bisa mengadakan pembelajaran secara luring dengan terbatas seperti ini, tapi mudah-mudahan semuanya anak-anak dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, semua buku tulisnya sudah dibawa ya? Alhamdulillah. Alat tulisnya sudah? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat kemanfaatan ilmu, kita awali berdoa terlebih dahulu. Sukutan. Diam. Duaan. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang sebelum pembelajaran Ustadzah mulai, Ustadzah absen dulu. Silahkan acungkan tangan bagi anak-anak yang Ustadzah panggil. Ovi. Alhamdulillah. Fadil. Hadir. Bagus. Mila. Oke. Baiklah anak-anak, Ustadzah tanya untuk mereview pembelajaran kita yang kemarin. Kalian kemarin belajar tentang apa sayang? Luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi haji. Diharapkan setelah mempelajari materi haji kali ini, kalian nanti mengetahui ketentuan haji dengan baik dan benar, dan pada akhirnya bisa mempresentasikan ketentuan haji dengan penuh percaya diri. Dan pembelajaran yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua, kalian nanti setelah mempelajari materi haji ini bisa mempraktekkan tata cara haji dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya Ustadzah akan memberikan pengamatan terhadap kalian. Waktunya kita mengamati seperti gambar yang Ustadzah atau putar di depan ini. Silahkan diamati. Saya kasih waktu 3 menit untuk pengamatan. Oke, setelah kegiatan pengamatan barusan, coba Ustadzah pengen tanya tentang apa yang barusan kalian amati. Kira-kira tentang apa Mbak Mila? Tata cara haji Us. Alhamdulillah, luar biasa. Coba Mbak Fajarina, pengamatan barusan tentang apa saja sayang? Urutan tentang haji Us. Luar biasa. Selanjutnya, baiklah, setiap kelompok konsentrasi yang baik. Nanti setelah ini akan Ustadzah putar tentang materi haji. Siap anak-anakku? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang haji. Pengertian haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata
hajja, yahijju hajjan, yang mempunyai arti menyengaja atau menuju ke suatu tempat. Adapun menurut istilah, haji adalah menyengaja berangkat ke tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram di Mekah untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Padang Arafah, dan seluruh amalan manasik haji lainnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dikerjakan apabila sudah mampu untuk melaksanakannya. Karena ibadah haji ini menggunakan dana yang sangat besar, maka bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya tidak wajib hukumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ibadah haji pertama kali dilaksanakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah tersebut datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk membangun Masjidil Haram atau Ka'bah di perempatan jalan kota Mekah. Syarat dan rukun haji. Syarat dalam haji dapat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Yang pertama, syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Ibadah haji ditujukan hanya kepada orang-orang Islam atau Muslim. Seseorang yang tidak menganut agama Islam tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, dan sekalipun melaksanakan ibadah haji, maka hajinya akan tertolak atau tidak sah. Yang kedua, berakal. Haji tidak diwajibkan atas orang-orang yang tidak berakal, karena orang yang tidak berakal tidaklah diperhitungkan atau dinilai di sisi Allah amalannya. Orang yang berakal wajib melaksanakan haji apabila ia mampu untuk melaksanakannya. Yang ketiga, baligh. Baligh adalah dewasa, artinya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dewasa untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Apabila ada seseorang yang belum balik atau dewasa, maka baginya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, ada mahramnya. Bagi perempuan atau istri harus didampingi oleh suami atau mahramnya. Seorang istri apabila keluar dari rumah harus didampingi suami atau mahramnya. Yang kelima, mampu. Ibadah haji diwajibkan bagi yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam hal ini mempunyai arti dua hal. Yang pertama, mampu mengerjakan ibadah haji sendiri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki kesehatan yang baik, baik kesehatan jasmani maupun rohani. 2. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bagi yang ditinggalkannya di rumah hingga kembali dari Mekah. 3.
ada kendaraan yang pantas untuk melakukan perjalanan ke Baitullah di Mekah. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang berjarak jauh dari Baitullah di kota Mekah. 4. Dalam perjalanan harus aman. Apabila dalam perjalanan tidak aman atau lebih banyak celaka, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam hal yang kedua ini, yaitu mampu mengerjakan haji tetapi tidak sempat dikerjakan, sehingga dikerjakan oleh orang lain. Misalnya, meninggal dunia tetapi pada waktu hidup ia belum sempat melaksanakan ibadah haji. Syarat sah haji. Syarat sah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Selain orang yang beragama Islam, jika melaksanakan ibadah haji, maka apa yang dilakukan menjadi sia-sia atau tidak sah. Hal ini karena ibadah yang dilakukannya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Baligh. Haji hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah menginjak dewasa atau baligh. Adapun bagi mereka yang sudah melaksanakan haji sebelum baligh atau anak-anak, hukumnya sunnah. Jika ia sudah menginjak dewasa atau baligh, hukumnya wajib melaksanakan haji kembali. Yang ketiga, berakal. Orang yang akan melaksanakan haji haruslah memiliki badan dan akal yang sehat. Tidak diwajibkan bagi mereka yang mengalami depresi atau stres berat, terlebih lagi sampai kehilangan akal atau gila. Jika orang tidak berakal melaksanakan ibadah, maka ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Orang yang tidak berakal mengerjakan ibadah pastinya tidak akan bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada menjadi sempurna dan ibadah yang dilakukannya tidak sah. Yang keempat, merdeka. Maksud merdeka adalah mereka yang bukan budak. Seorang budak tidak merdeka untuk melakukan apa yang ia inginkan. Jadi, budak tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Adapun orang yang merdeka yang mampu, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji. Ketentuan ini berlaku pada zaman jahiliyah dahulu, di mana masih ada perbudakan. Pada zaman kita sekarang ini, insya Allah sudah tidak ada lagi perbudakan. Rukun haji. Rukun haji merupakan bagian dari ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang harus dilaksanakan di dalam ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan secara berurutan dan menyeluruh. Apabila rukun haji ada yang tidak dilaksanakan atau tertinggal, maka ibadah haji yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah, walaupun telah digantikan dengan dam, dan ia wajib mengulang kembali pada tahun yang akan datang hingga menjadi sah. Adapun rukun haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat untuk mengerjakan haji dengan mengenakan pakaian ihram dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam ibadah haji. Dengan niat yang baik, kita dapat menjalankan ibadah haji dengan baik juga. B. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam di Padang Arafah. Wukuf adalah salah satu rukun haji yang tak dapat ditinggalkan. Wukuf dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dengan ketentuan ini, berarti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut. Apabila seseorang dalam melaksanakan ibadah haji tidak hadir di Padang Arafah pada tanggal yang telah ditentukan, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang kembali pada tahun berikutnya. Arafah adalah lembah yang berada di antara Musdalifah dan Thaif. Luasnya memanjang dari Padang Arafah sampai Gunung Arafah. Dikelilingi oleh lembah ngarai dan gunung-gunung berbatu yang membentuk busur di bagian timur. Wukuf di Arafah dapat dilaksanakan pada tempat manapun,
sepanjang masih termasuk wilayah Arafah dengan syarat orang yang melakukan wukuf itu sudah melaksanakan ihram terlebih dahulu. C. Tawaf ifadah. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang mana putarannya berlawanan arah dengan arah jarum jam, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri di sudut Hajar Aswad pula. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dikerjakan setelah meninggalkan Mina. Tawaf ini disebut juga tawaf fardu karena hukumnya fardu atau wajib. Apabila tawaf ifadah tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. D. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 1 kali dihitung apabila berlari mulai dari Safa dan Marwah. Begitu juga sebaliknya. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Pekerjaan ini wajib dilakukan oleh jamaah haji karena sa'i termasuk rukun haji. Orang yang tidak melaksanakan sa'i, hajinya menjadi batal. E. Tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut. Saat memotong atau mencukur rambut, paling sedikit 3 helai rambut. Dalam pelaksanaan tahallul ada 2 macam, yaitu tahallul awal atau pertama dan tahallul sani atau kedua. F. Tertib. Rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Jika salah satu ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Alhamdulillah, cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati atau telah menyimak video yang Ustadzah putar, selanjutnya silahkan setiap kelompok atau anak-anak semuanya membaca materi yang ada di buku kalian. Pastikan setiap kelompok membaca dengan baik. Untuk ketua kelompoknya silahkan untuk membantu anggotanya bila ada kesulitan dalam pemahaman materi tentang haji. Siap anak-anakku? Siap. Luar biasa. Oke, silahkan dibaca dengan sungguh-sungguh masalah ketentuan haji, pengertian, maupun dasar hukum atau dalil-dalil yang ada di buku kalian. Untuk ketua kelompok, kalau ada anggotanya yang sekiranya kurang paham, silahkan dijelaskan. Untuk kelompok 3, lebih semangat, jangan diam. Kalau ada yang kurang paham, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Siap ya nak? Iya. Baiklah, setelah kalian membaca, coba Ustadzah akan cek hasil dari membaca kalian. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju menyengaja suatu tempat. Terima kasih, bagus sekali Mbak Novi. Selanjutnya silakan kelompok 3, Mbak Gisel. Hukum haji wajib untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya dan bagi orang yang bernadar. Keren Mbak Gisel, luar biasa. Baiklah anak-anak, setelah membaca dengan kelompok kalian masing-masing, pada saat ini sampean dituntut untuk mempresentasikan apa yang barusan kalian baca atau kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Siap presentasi anak-anakku? Siap. Allah.
Baiklah, untuk presentasi pertama kita awali dari kelompok 1. Haji berasal dari bahasa Arab haja yahiju yang artinya ziarah atau mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan untuk syariat Islam. Luar biasa untuk kelompok 1. Untuk presentasi selanjutnya yaitu kelompok 3. Dasar atau hukum haji adalah surah Ali Imran ayat 97 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad. Oke, presentasi selanjutnya kelompok 2. Silahkan yang mewakili. Silahkan berdiri sayang. Waktu haji. Waktu ibadah haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, Syawal Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Nah, terus Dan syarat-syarat haji adalah Islam, berakal sehat, balik, mampu atau istitoah. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat simulasi atau masing-masing kelompok akan mensimulasikan bagaimana tata cara pelaksanaan haji dengan baik dan benar. Akan diawali oleh kelompok 2. Siap, Nak? Ya. Alhamdulillah, silahkan. Teman-teman, hari ini saya ingin mensimulasikan tata cara haji. Yang pertama adalah niat dengan ihram. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam di padang Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Yang kelima adalah tahallul dan yang terakhir adalah tertib. Luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana memakai baju ihram dengan baik dan benar. Oke, silakan Fadil sama Ustazah. Oke, pertama-tama pakai yang bawah seperti kain sarung ya. Pinter. Oke, satukan Nak. Oke, ingat ya, ini karena kalau haji beneran ini tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ya, harus atau celana dalam juga tidak boleh seperti itu, seperti memakai sarung. Bagus. Kemudian sudah sayang. Untuk yang atas, untuk keperluan tawaf, perhatikan untuk keperluan tawaf anak-anak, yang kanan ini harus terlihat untuk keperluan tawaf. Oke. Alhamdulillah, karena materi simulasinya sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal hot yang Ustazah kasih di LKPD kalian. Silahkan dikerjakan secara mandiri anak-anak. Ingat, tidak dikerjakan dengan kelompoknya, tetapi dikerjakan secara mandiri. Analisis baik-baik soal hot yang telah ada di LKPD kalian, kemudian kerjakan dengan cermat. Baiklah, coba untuk soal hot yang pertama. Ahmad merupakan saudagar kaya raya, tetapi beliau mempunyai trauma pada ketinggian dan tidak kuat berada di pesawat terbang dalam jangka waktu lama. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji bagi Ahmad? Silahkan kelompok 3, silahkan dijawab. Maaf, untuk jawabannya Mas Farel, silahkan. Tidak wajib karena dari segi mampu secara fisik dan mental belum terpenuhi, walaupun dari segi biaya dan materi sudah mampu dikarenakan trauma takut ketinggian. Alhamdulillah, luar biasa.
Baiklah, selanjutnya masalah yang kedua adalah Joni seorang pedagang yang kaya. Setiap tahun menunaikan ibadah haji, namun tetangga sekitarnya mengalami kesulitan dalam ekonominya. Bagaimana penilaianmu tentang sikap Joni di atas? Coba Mas Aska, silahkan uraikan jawaban kamu. Kalau sudah setiap tahun Joni menunaikan ibadah haji, hukumnya menjadi sunnah. Lebih diutamakan memberi makan dan membantu orang-orang miskin tetangganya. Baiklah, untuk masalah selanjutnya, Roni pengusaha yang sukses dan sudah mampu menunaikan ibadah haji. Karena selalu asik dengan pekerjaannya, Roni tidak mau melaksanakan ibadah haji. Bagaimana pendapatmu sikap Roni di atas? Coba jawab dengan cinta, baiklah. Kurang tepat dan tidak setuju karena Roni dari segi syarat adalah atau mampu sudah terpenuhi. Apabila tidak segera melaksanakan ibadah haji, dihukumi dosa. Alhamdulillah, kalian telah melaksanakan tugas presentasi dengan baik, kemudian melaksanakan evaluasi KPD dengan baik. Selanjutnya nanti akan ada evaluasi selanjutnya yang kalian kerjakan di rumah. Siap anak-anakku? Siap. Allah. Biasa. Karena pelajaran kita sudah selesai, coba Ustazah jadi tanya, kesimpulan apa yang kalian pelajari pada hari ini? Coba Mbak Siva. Pada pembelajaran kali ini, kita mempelajari tentang pengertian, rukun, dalil, ketentuan, dan tata cara haji. Baiklah anak-anak, luar biasa. Alhamdulillah, materi kita pada kali ini telah selesai. Benar sekali yang disimpulkan oleh Mbak Siva, bahwasannya pada hari ini kita mempelajari tentang haji, pengertian, dasar hukumnya atau dalilnya, syarat dan rukunnya, serta tata cara pelaksanaan haji dengan baik dan benar. Diharapkan kalian semuanya bisa besok kalau sudah mampu, sudah dewasa, bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah karena hukumnya adalah wajib. Paham tuh? Paham. Pesan Ustazah, di masa pandemi ini kalian tetap melaksanakan prokes dengan baik. Cuci tangan, memakai masker bila keluar. Ustazah kalau keluar juga memakai masker karena ini ada kepentingan untuk mengajar. Jadi hari ini nanti setelah selesai Ustazah juga pakai masker lagi. Ingat ya, biasakan prokes di rumah atau dimanapun kalian pergi. Siap anak-anakku? Siap. Luar biasa. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Kira-kira bagaimana perasaan setelah belajar pada pagi hari ini? Senang anak-anak? Senang. Keren, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemanfaatan ilmu. Allahumma amin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Untuk penjelasan tentang materi haji selanjutnya, kita lanjutkan di pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan Mbak Mila. Sukutan diam. Doa